Konsep dasar pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan untuk mengubah sistem pendidikan agar dapat mengakomodasi peserta didik yang sangat beragam. Tujuannya agar guru maupun peserta didik merasa nyaman dengan adanya perbedaan dan memandangnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, dan bukan menganggapnya sebagai masalah. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar peserta didik berhasil. Lebih dari itu, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya maupun anggota masyarakat lainnya agar kebutuhan individunya terpenuhi. Berdasarkan konsep di atas, pengertian pendidikan inklusif yaitu pendidikan untuk semua, mengakomodir semua pendidikan peserta didik. Sekolah siaga yaitu sekolah yang siap menerima peserta didik berkebutuhan khusus di sekitar sekolah, penyesuaian sistem berlaku bagi semua anak, mengatasi hambatan belajar. Tujuan daripada pendidikan inklusif yaitu kesempatan yang luas kepada semua anak termasuk ABK atau anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Percepatan program wajib belajar, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka sekolah atau tingkat kelas, menciptakan pendidikan yang menghargai keberagaman dan diskriminatif, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sasarannya yaitu anak usia sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. ABK yang mengalami hambatan permanen, temporer maupun hambatan dalam perkembangan. Manfaatnya bagi peserta didik yaitu yang pertama, rasa persahabatan dan persaudaraan. Yang kedua, sikap toleransi. Tiga, citra positif dari diri mereka. Yang keempat, menghargai keunikan yang ada pada diri orang lain. Yang kelima, merangkul dan menghargai perbedaan dengan menghilangkan budaya labeling dan cap negatif. Yang keenam, mempelajari model dari yang berhasil walaupun dengan tantangan dan hambatan. Manfaat bagi orang tua, yang pertama, mengetahui sistem belajar di sekolah. Yang kedua, percaya yang tinggi terhadap guru. Yang ketiga, tanggung jawab di rumah dan sekolah. Yang keempat, mengetahui dan mengikuti perkembangan anak. Yang kelima, terbuka dan ramah kerjasama dengan guru. Yang keenam, semua keluarga belajar tentang perkembangan anak. Yang ketujuh, keluarga memahami perbedaan individu dan keberagaman. Adapun manfaat bagi masyarakat yaitu yang pertama, mengontrol terselenggaranya pendidikan inklusif di lingkungan. Komunikasi akan lebih menerima dan mendukung semua orang. Yang ketiga, anak berkebutuhan khusus lebih siap untuk tanggung jawab dan hak-hak kehidupan di masyarakat. Yang keempat, menjadi sumber belajar dan semakin bertukar bermitra dengan sekolah. Sedangkan manfaat bagi pemerintah yaitu yang pertama, anak berkebutuhan khusus mendapat hak pendidikan yang sama dan mendapat kesempatan pendidikan yang lebih luas. Mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun berdasarkan asas demokrasi, beradilan, dan tanpa diskriminasi. Tentu saja semua itu ada tantangannya. Tantangan itu berasal dari yang pro pendidikan inklusif dan yang kontra dengan pendidikan inklusif. Adapun landasan daripada pendidikan inklusif yaitu yang pertama, landasan filosofis. Filosofis pendidikan inklusif hampir sama dengan falsafah bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu ketika founding fathers kita menanamkan falsafah keberagaman dan dalam kehidupan bernegara tetapi memiliki tekad yang sama. Yang kedua, landasan pedagogik.
tercermin dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi besar tadi agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, landasan yuridis, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 31, Pasal 1 dan 2. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48 dan 49. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan landasan di atas, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang didasari merangkul semua kalangan dan semua peserta didik. Yang keempat, landasan empiris. Yang pertama yaitu Deklarasi HAM tahun 1948. Yang kedua, Konvensi Hak Anak tahun 1989. Yang ketiga, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua. Yang keempat, Resolusi PBB nomor 48 tahun 1993 tentang kesamaan hak bagi orang berkelainan. Yang kelima, Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusif tahun 1995. Yang keenam, Komitmen Dakar mengenai pendidikan untuk semua. Yang ketujuh, Deklarasi Bandung tahun 2004. Yang keempat, yang kedelapan, Rekomendasi Bukit Tinggi tahun 2005.